Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizal View Priyanda dengan NIM C1D1 23025. Program Studi Bisnis Digital Kelas A Angkatan 2023 Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas dari mata kuliah Cyber Security Management. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama, yaitu peran AI dalam kejahatan cyber dari sisi penyerang dan sisi pertahanan. Saat ini, teknologi AI digunakan di dua sisi yang berlawanan dalam dunia cyber. Di satu sisi, digunakan oleh penjahat cyber untuk melakukan serangan, dan di sisi lain, digunakan oleh tim keamanan cyber untuk melindungi sistem. Nah, dari sisi penyerang, AI digunakan untuk mengirim email phishing yang sangat meyakinkan dan sulit dibedakan dari yang asli, dan melakukan serangan secara otomatis dan cerdas seperti brute force login, bahkan bisa meniru suara seseorang melalui teknologi deepfake voice. Contohnya yaitu suara atasan yang dipalsukan untuk menipu pegawai agar mentransfer uang. Nah, dari sisi pertahanan sendiri, AI membantu dengan mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real time dan menganalisis pola serangan sebelumnya untuk mencegah serangan selanjutnya. Contohnya yaitu AI mendeteksi login mencurigakan dari lokasi asing di luar jam kerja, lalu mengaktifkan sistem peringatan. Untuk soal yang selanjutnya yaitu tantangan dalam penerapan AI untuk mendeteksi malware. Nah, walaupun AI ini punya kemampuan luar biasa dalam mendeteksi malware, penerapannya juga menghadapi dua tantangan besar. Yang pertama yaitu kualitas dan ketersediaan data. AI butuh banyak data untuk belajar dan membedakan mana file yang aman dan mana file yang berbahaya. Sayangnya, data malware ini seringkali tidak lengkap, cepat berubah, dan sulit diperoleh secara legal. Nah, solusinya ini adalah berkolaborasi antara organisasi keamanan cyber untuk berbagi dataset dan menggunakan teknik seperti data augmentation atau generative model untuk menambah variasi data. Selanjutnya yaitu evasion attack atau serangan pengelabuan. Nah, penjahat cyber ini bisa memodifikasi malware agar terlihat normal dan tidak bisa terdeteksi oleh AI. Ini disebut sebagai adversarial example, yaitu serangan yang sengaja didesain untuk menipu AI. Solusinya ini adalah menggunakan adversarial training untuk melatih AI agar lebih tahan terhadap manipulasi dan gabungkan AI dengan sistem keamanan tradisional seperti firewall berbasis aturan manual. Untuk soal selanjutnya itu supervised dan unsupervised learning dalam mendeteksi anomali. Nah, untuk mendeteksi ancaman, AI bisa belajar dengan dua cara utama. Yang pertama itu ada supervised learning. AI ini dilatih dengan data yang sudah diberi label seperti aman atau malware. Nah, cocok digunakan jika kita sudah tahu seperti apa pola serangan yang mungkin terjadi. Dan kelebihannya ini adalah hasil ini lebih akurat kalau datanya lengkap, dan ada juga kekurangannya, yaitu tidak bisa mendeteksi ancaman baru yang belum ada di data pelatihan. Selanjutnya itu unsupervised learning. AI belajar dari data tanpa label dan fokus mencari pola yang berbeda atau mencurigakan, cocok untuk mendeteksi serangan baru atau anomali yang belum dikenal sebelumnya. Dan ada kelebihannya yaitu bisa mengenali pola-pola yang aneh dan tidak biasa, dan juga kekurangannya yaitu lebih sering menghasilkan false positif atau salah deteksi. Nah, kesimpulannya ini adalah menggunakan supervised saat datanya sudah ada dan jelas, dan gunakan unsupervised untuk sistem yang butuh deteksi awal terhadap ancaman baru atau zero day attack. Untuk soal yang terakhir yaitu expandable AI atau XAI dalam keamanan cyber. Saat AI digunakan dalam keamanan, penting sekali agar kita bisa memahami keputusan yang dibuat oleh AI. Inilah peran dari expandable AI atau XAI. Nah, apa sih itu XAI? XAI ini adalah jenis AI yang bisa menjelaskan kenapa dia mengambil keputusan tertentu dan mengapa ini penting. Yang pertama itu transparansi. Tim keamanan perlu tahu alasan dibalik setiap peringatan yang diberikan oleh AI, dan selanjutnya ada kepercayaan, itu kalau kita tidak tahu bagaimana AI mengambil keputusan, kita jadi ragu untuk mengadakannya. Dan juga ada audit dan kepatuhan dalam industri tertentu seperti keuangan atau kesehatan, keputusan AI harus bisa dijelaskan secara hukum. Contoh sederhananya seperti ini, jika AI mendeteksi aktivitas mencurigakan, sistem XAI ini bisa menjelaskan bahwa itu karena ada login dari lokasi yang tidak biasa dan penggunaan port yang jarang dipakai. Nah, dari semua yang sudah kita bahas tadi, ada beberapa hal penting yang bisa kita simpulkan. Yang pertama itu AI punya dua sisi, bisa digunakan untuk menyerang maupun untuk pertahanan. Dan penyerang ini memakai AI untuk membuat
serangan lebih canggih seperti deepfake atau phishing otomatis, dan tim keamanan ini memakai AI untuk mendeteksi serangan lebih cepat dan akurat. Selanjutnya itu tantangan besar dan penerapan AI. Ketersediaan dan kualitas data masih terbatas dan AI ini masih bisa ditipu lewat teknik efficient attack. Dan selanjutnya ada jenis pembelajaran AI ini juga sangat penting. Yang pertama ada supervised learning. Ini cocok untuk mendeteksi serangan yang sudah diketahui, dan ada unsupervised learning, yaitu cocok untuk mengenali pola-pola baru yang mencurigakan. Dan yang terakhir yaitu explainable AI atau XAI ini sangat dibutuhkan dan agar keputusan AI ini bisa dimengerti dan dipercaya oleh manusia serta memenuhi standar hukum. AI ini adalah alat yang sangat kuat dalam keamanan cyber, tapi penggunaannya harus hati-hati, transparan, dan terus dikembangkan agar tetap efektif menghadapi serangan-serangan cyber yang makin canggih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.